Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan untuk kali ini, jadi insya Allah akan membahas musik lagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat terus ya anak-anakku sekalian. Nah ini di sebelah saya ada kayak kunci G gitu kan ya. Kayak lambang musik itu namanya kunci G atau G clef atau disebut dengan treble clef. Itu digunakan sebagai lambang musik. Karena minggu kemarin itu membahas tentang unsur-unsur musik hanya sebagian, jadi sekarang ada lanjutannya ya di unsur-unsur musik. Kemarin hanya sampai beberapa bagian saja. Sekarang kita akan bahas lagi karena materi ini masih sangat panjang. Jangan lupa kalian harus tetap jaga kesehatan kalian ya, agar kalian tetap bisa mengikuti pelajaran seni musik bersama saya. Khususnya buat anak-anak kelas 7 di SMP 14 Depok ini. Oh iya, karena kemarin itu penugasannya menyanyi ya. Kalau kalian susah, kalian boleh share langsung ke WA saya aja. Kita lanjut ke materi ya yang akan saya bahas. Ini kita lanjut yang kemarin. Yang pertama itu unsur-unsur musiknya itu ada nada dan tangga nada. Minggu-minggu yang lalu kita sudah bahas kan antara nada, tangga nada. Terus di sini ada tempo, pulsa atau ketukan. Pulsa itu maksudnya bukan pulsa buat SMS atau kayak gitu ya, tapi ketukan kayak birama gitu loh, kayak ya ketukan kayak 1, 2, 3, 4 kayak gitu ya. Terus di sini ada irama. Sekarang kalian masih inget gak kalau saya tanya irama itu apa? Karena kemarin-kemarin sudah dibahas. Terus selanjutnya ada birama. Birama itu ada 4/4, ada 3/4, ada 2/4 dan lain sebagainya. Karena birama itu suatu kunci di mana kita memainkan musik itu ada iramanya gitu, ada biramanya, di mana segimana ini kecepatannya misalkan ya. Nah ini si birama ini bersatu tuh sama si ketukan gitu loh. Kemarin sempat bahas juga ya. Terus ada melodi. Melodi kemarin kita juga sudah bahas bahwa melodi itu adalah suatu nada utama gitu ya. Kalau dalam vokal tuh suara satu lah kayak gitu. Sekarang kita akan bahas di warna suara, bentuk atau komposisi lagu, harmoni, dinamika, lirik atau syair. Nah, ini adalah tekstur atau warna suara kita, atau bisa katakan timbre lah. Istilahnya warna suara tiap-tiap orang atau tiap-tiap alat musik nih. Dikatakan warna suara itu adalah khas gitu ya, atau keunikan suara yang disebabkan oleh adanya perbedaan sumber bunyi. Karena dalam musik itu maksudnya untuk menghasilkan musik itu bukan hanya instrumen dari alat musik, tapi suara juga termasuk musik ya. Nih, contohnya suara piano tentunya kan akan berbeda dengan suara gitar. Gitar kalian pasti tahu kan? Gitar, sakso gitu loh, saksofon dan lain sebagainya. Gitar misal, ini suara gitar ya, misal gitu kan. Sedangkan suara piano itu lebih nyaring banget. Apalagi sakso itu temennya yang trompet. Soalnya sama-sama alat yang ditiup. Biasanya suka ada tuh yang di nikahan-nikahan gitu, di wedding-wedding gitu ya, suka ada sakso tuh. Terus yang selanjutnya setelah warna suara ada bentuk atau komposisi musik. Nah, di sini itu bentuknya itu maksudnya adalah kerangka dalam suatu karya musik. Jadi yang dinamakan bentuk itu kayak sudah kumpulan-kumpulan partikel kecil gitu ya. Maksudnya di sini misalkan tuh di sebelah saya itu ada gambar kayak orkestra. Itu yang gede, yang ada kuning-kuningnya merah itu disebut alat musik internasional ya, maksudnya alat musik barat gitu. Itu nama musiknya, alat musiknya itu harpa. Terus ada yang ditiup gini yang kecil itu adalah flute. Terus itu yang gede kayak gesek
tapi bukan biola, itu namanya cello gitu. Jadi suatu karya musik gitu ya. Karya musiknya berarti sudah disajikannya tuh udah digabungkan gitu antara alat musik satu dan alat musik lainnya, seperti itu. Makanya disebut komposisi musik atau bentuk musik kayak gitu ya. Selanjutnya di sini ada harmoni. Oke, harmoni yaitu aturan yang mutlak dan harus ditaati gitu ya dalam merangkai nada-nada ataupun melodi. Terus, nada atau melodi dapat secara serial atau berurutan maupun berjajar atau akord. Jadi harmoni itu harus sama persis dengan nada yang ditetapkan gitu loh. Kalau nada C atau Do ya kita tetap harus Do. Jangan sampai kita bilang nada E atau Mi. Kan lambang C itu Do, Re itu adalah D. Terus Mi itu E, F, Fa, G, Sol, La, A, Si, B, dan C titik di atas itu atau satu titik di atas itu dikatakan do tinggi ya. Berarti satu oktav dari nada sebelumnya. Seperti itu. Itu yang dikatakan dengan harmoni. Harmoni intinya kita harus benar-benar mengikuti aturan atau mengikuti tetapan si nada tersebut gitu loh. Jangan sampai kita melenceng dari nada itu. Gitu ya. Selanjutnya ada dinamika. Ini. Dinamakan dinamika itu adalah perubahan keras lembutnya suara musik. Nih, kedengar nggak musiknya? Dinamikanya kayak ngekeras atau crescendo dari kecil ke gede, kayak gitu tah. Jadi kayak gitu. Itu yang dinamakan dinamika. Mau dari tinggi, maksudnya dari keras ke rendah, dari gitu bisa, karena dinamika itu dari keras ke tinggi atau dari keras itu sama aja ya, dari keras ke lembut jadi lembut atau dari lembut ke keras bisa kayak gitu. Terus berfungsi untuk membawa pesan emosi lagu. Biasanya penjiwaan seseorang itu atau ekspresi seseorang itu ditempahkan ke dinamika. Terus tanda dinamika untuk menyatakan kuat atau keras atau lembut sebuah lagu maupun musik. Nih, dengerin. Lembut dia. Tadi kan abis keras sedikit. Gitu. Alurnya itu kayak lembut, keras atau keras lembut. Ketika emosi, wah, gitu banget. Keras banget. Tapi ketika sendu atau gimana, dia pasti akan mengalun dengan lembut gitu loh. Terus di sini dinamika dalam musik itu dibagi 3. Yang pertama ada kuat, sedang, dan lemah. Gitu. Ada yang biasa aja atau dikatakan sedang, terus ada yang lemah kayak lembut banget gitu. Terus ada kuat itu kayak keras dikerasin. Kalau main gitar tuh kayak gitu. Sedangkan kalau lembut kayak beda kan pemainannya, atau kayak gini itu beda banget. Intinya itu yang dinamakan dengan dinamika. Jadi kalian kalau nyanyi jangan lupa pakai dinamika ya. Selanjutnya kita lanjut ke lanjut ke lirik ya. Lirik itu kayak kata-kata loh. Pasti ada liriknya, dalam nyanyi itu pasti ada liriknya. Kalau nggak ada liriknya berarti kayak humming doang gitu loh. Nih, di sini arti lirik itu disebutkan sebagai ungkapan linguistik yang membawa pesan yang efektif. Karena di sini lirik itu bukan hanya sekedar lirik, tapi ada suka kayak menyampaikan makna isi hati, terus makna keadaan dia gimana gitu loh. Jadi terkadang orang itu berkreasinya tuh gara-gara hatinya sedang seperti apa gitu.
misalkan hatinya sedang sedih, dia menuliskan lirik atau puisi. Nah, biasanya si lirik itu, lirik musik ya maksudnya, lirik lagu itu dari puisi lalu dijadikanlah musik atau lirik yang berirama gitu loh. Nih, yang mempunyai kata-kata, maka lagu tersebut dapat sampai kepada apresian, atau maksudnya apresian tuh kayak orang-orang yang pengamat atau pendengar gitu ya, apresiasi lah gitu maksudnya. Terus biasa berbentuk puisi beraturan yang disesuaikan dengan birama dan irama lagunya. Tuh kan tadi saya bilang bahwa biasanya itu puisi awal-awalnya, tapi ia disatukan dengan irama-irama dan musik yang lainnya gitu. Jadi kayak berirama. Misalkan kalau kalian mengarang lagu, ya kalian karang dulu aja puisi gitu. Kalian karang dulu puisi, itu bisa dijadikan lagu. Kayak gitu ya. Kita lanjut. Nih, yaitu lingkungan sejarah dan masyarakat. Maksudnya sejarah musik ya. Lingkungan sejarah dan masyarakat sangat mempengaruhi di mana musik itu sendiri tumbuh. Zaman dahulu ya, ada zaman Paleozoikum, apa gitu ya, zaman-zaman sejarah gitu ya. Biasanya musik itu tergantung dengan sejarah-sejarahnya. Ada sejarah musik klasik, ada sejarah musik jazz, populer, atau kita sebut sering kita sebut pop lah, pop biasa gitu. Terus ada rock, terus ada blues, ada R&B atau R&B gitu ya, dan lain sebagainya. Biasanya musik-musik klasik itu biasa untuk di gereja gitu ya, kayak lagu-lagu Nasrani gitu loh, kayak Ave Maria maksudnya, nyanyi yang semu serius. Terus ini musik masing-masing di daerah pastinya. Kita aja baca ya. Oke, alhamdulillah akhirnya kita sudah selesai dari keseluruhan musik. Tapi harus diingat ya kalian, kalau musik itu ada dua kategori. Ada musik tradisional sama bisa dikatakan musik barat ataupun musik nasional orang-orang bilang, karena tradisional itu nyangkutnya ke daerah. Dalam bernyanyi juga ada nyanyian nasional, ada barat juga. Itu masuk ke kategori pada zaman atau sejarah musiknya. Kan musik klasik ya klasik, kita bisa nyanyian lagu klasik juga. Karena bukan hanya alat musik yang dikatakan musik, tapi suara kita juga adalah musik. Jadi jangan lupa untuk sangkut pautkan bahwa suara kita adalah musik ya. Menyanyi juga musik gitu maksudnya. Terus ada pop, berarti kita nyanyi musik populer. Kalau pop Indonesia berarti kayak lagu-lagu Rosa, Agnes Monica, Tiara Andini, Lyodra dan lain sebagainya ya. Terus kalau musik tradisional ya berarti kayak pupuh gitu. Pupuh jadi sesuatu yang terikat. Saya mau tanya ya, nanti kalian bisa bahasa Sunda nggak ya? Karena Depok itu adalah Jawa Barat, tadinya saya mau mengajarkan musik tradisional, tapi memang di sini itu masih musik tradisional gitu loh. Tapi gimana ya? Nanya dulu lah ya. Yang penting kalian bisa dulu musik-musik Nusantara yang kemarin sudah ada, kayak lagu Halo Halo Bandung, Syukur, terus Himne Guru dan lain sebagainya. Saya akan memberikan beberapa lirik lagu, dan saya juga akan menugaskan ke kalian untuk mencari atau mencatat lirik-lirik lagu dari lagu-lagu Nusantara, karena saya takutnya kalian belum pada tahu gitu loh lagu-lagu nasional ini. Padahal itu ya lagu-lagu wajib nih, lagu-lagu wajib nasional. Setidaknya kita mengetahui lagu-lagu wajib di Indonesia itu ada lagu-lagu apa saja gitu ya. Berarti tugasnya apa? Tugasnya mencari lagu-lagu wajib nasional, dituliskan beserta liriknya ya. Nanti saya tulis di belakang video ini atau di tugasnya langsung di Google Classroom supaya kalian bisa langsung mengerjakan gitu. Dan sekian dari saya. Terima kasih yang sudah
memperhatikan video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.